Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke babu ma yaqulu idza nazila manzalan. Bab apa yang diucapkan oleh seseorang yang safar ketika turun di sebuah tempat. Ini sudah kita bahas ya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan kemudian istirahat di sebuah tempat, maka ada doa yang Nabi SAW ajarkan untuk kita semua. Itu dalam hadisnya Rasul SAW mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di sebuah tempat, tsumma qala, kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ketika turun dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang telah diciptakan. Waalaikumsalam. Maka apabila seseorang dia berdoa dengan doa itu, apa kata Rasulullah? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak akan membahayakan dia sesuatu apapun sampai dia kembali dari tempatnya itu, sampai dia pergi dari tempatnya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini pelajaran ya bagi kita. Ketika kita istirahat di sebuah tempat, maka sepantasnya sebaiknya kita berdoa dengan doa tadi agar kita terhindar dari mara bahaya. Kita terhindar dari mara bahaya. Bahkan di sini Rasul mengatakan lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan dia. Syai'un, syai'un ini nakirah, tanwin, ada nakirahnya ya, dan sebelumnya harfun nafi, maka yufidul umum, artinya siapapun dia maka tidak akan bisa membahayakan kecuali atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab istihbabi ta'jilil musafiri ar-ruju'u ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab istihbab, mustahabnya, artinya disukai
Ya, mustahab ini artinya dicintai dalam syariat. Untuk melakukan apa? Ta'jilil musafir, bersegaranya orang musafir, arruju'u ila ahlihi, untuk kembali ke keluarganya, idza qada hajatahu, apabila telah selesai menunaikan hajatnya. Jadi ini bagi seseorang yang telah selesai dari safarnya, dari tugasnya, dari tujuannya, gitu ya, maka cepat-cepat balik ke rumah gitu. Cepat-cepat balik ke keluarganya, ke rumahnya. Kalau sudah selesai dari tugas di dalam safarnya. Bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi. Ada satu hadis ya dalam bab ini. Setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal adzab, safar itu sebagian daripada azab, siksaan. Yamna'u ahadakum ta'amuhu wa syarabuhu wa naumuhu, menghalangi seseorang dari makanannya, minumannya, dan tidurnya. Fa idza qada ahadukum nahmatahu, apabila seseorang di antara kalian telah selesai daripada nahmatahu. Nahmatahu kata Imam Nawawi maksudahu, artinya maksudnya, tujuannya. Jadi apabila seseorang di antara kalian telah selesai daripada tujuannya, min safarihi, daripada safarnya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka hendaklah dia bersegera menemui keluarganya, menemui ahlinya. Ahli ini keluarga, ya, baik istri, anak-anak. Taib. Bahkan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan lafadz amr, perintah, falyu'ajjil, maka bersegera. Ini perintah dari Rasulullah untuk seseorang bersegera menemui keluarganya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan nahmatahu ay maksudahu. Nahmatahu artinya maksudahu, maksudnya, tujuannya. Jadi kalau seseorang selesai tujuan safarnya, jangan lama-lama, ya. Jangan lama-lama menambah hari di dalam safarnya tanpa ada tujuan. Maka buru-buru dia kembali, ya, ke keluarganya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan safar ini sebagian daripada azab. Jadi justru Rasulullah menjelaskan bahwasanya safar itu adalah azab, ya, siksaan. Kenapa? Karena seseorang akan terhalang ketika safar, makanannya, minumannya, tidurnya, ya, tidak senyaman seperti dia di rumahnya, tidak senyaman seperti dia di keluarganya. Tapi kita bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan, Syekh Utsaimin berkata, Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan masalah safar, yaitu bab istihbabi ta'jilil musafir ar-ruju'u ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab yang sudah disebutkan, ya. Dan tentunya, waalaikumsalam, sesungguhnya seorang musafir itu ketika dia meninggalkan keluarganya, ya, kadang-kadang apa? Kadang-kadang keluarga yang ditinggalkan mereka membutuhkan sosok ayahnya, sosok kepala rumah tangganya, baik membutuhkan dalam tarbiyahnya, dalam pendidikannya, dalam penjagaannya, perhatiannya, ya. Tentu seseorang yang ditinggalkan ketika orang tuanya, ayahnya misalkan safar, maka yang di rumah baik istrinya, anak-anaknya, dia akan membutuhkan apanya? Perhatiannya, penjagaannya, ya, perlindungannya, ya, karena tentunya dia akan merasakan kehilangan. Wa rubbama yahdutsu lahum asya'un tujibu an yakuna ra'ihim indahum. Bahkan mungkin terkadang keluarga yang ditinggalkan, ya, terjadi sesuatu itu mengharuskan kehadiran sosok kepala rumah tangganya, ya, kehadiran sosok kepala rumah tangganya.
Terlebih kalau keluarga-keluarga yang masih anak-anaknya kecil-kecil, ya istrinya nggak bisa pakai kendaraan, apa-apa bergantung pas sama suami gitu ya. Maka kondisi seperti ini sangat-sangat dibutuhkan kehadirannya. Sehingga ketika selesai melakukan safarnya, buru-buru dia kembali kepada keluarganya. Karena keberadaan dia sangat diharapkan. Falihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadzal hadits. Maka oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagaimana dalam sebuah hadis yang tadi disebutkan, untuk apa? Untuk segera kembali ke keluarganya kalau sudah selesai. Ya, merasa istrinya, anak-anak ditinggalkan ketika ada permasalahan, tidak ada sosok ayahnya gitu ya, yang kemudian melindunginya, menjaganya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya si seorang suami, terlebih dia berlama-lama safar, ya, akan terhalang dia dari apa? Makannya, minumnya, tidurnya, tidak akan merasa nyaman. Maka dia hendaklah buru-buru kembali kepada keluarganya. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al mar'atu tuqbil wa tudbir bi surati syaitan. Perempuan itu dilihat dari depan dan dari belakang, itu gambarannya seperti syaitan. Artinya syaitan akan membuat laki-laki yang memandang perempuan tersebut, ya, menghiasi, terfitnah, tergoda. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajadta syai'an, apabila kamu mendapatkan sesuatu ketika melihatnya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka hendaklah bersegera datangi istrinya. Terlebih dia beberapa hari di luar, ya, terlebih dia beberapa hari di luar melihat sosok perempuan yang mungkin terkadang terlihat auratnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mar'atu aurah, perempuan itu aurat. Idza kharajat istasrafaha syaitan, apabila perempuan itu keluar dari rumahnya, istasrafaha syaitan, syaitan akan mengawasinya, membuntutinya. Perempuan itu aurat kata Rasulullah. Maka seluruh kalimat mar'ah ini aurat. Sampai para ulama ada yang mengatakan seluruhnya aurat perempuan itu, ya, kecuali mungkin kotorannya yang bukan aurat. Hampir seluruhnya aurat dengan kalimat al mar'atu, karena alif lam di sini jenis. Artinya perempuan itu, semua jenis perempuan itu aurat, dari ujung kaki sampai ujung rambut aurat. Ya, ada berpendapat seluruhnya sampai muka dan telapak tangan pun aurat. Tapi ada yang mengatakan tidak, kecuali telapak tangan dan muka. Ini berselisih. Ya, jadi seluruhnya perempuan itu aurat, sampai suaranya saja itu aurat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladina fi qalbihi maradun. Maka hendaklah seorang perempuan itu ketika dia berbicara, ya, fal takhda'na bil qaul, hendaklah khudu dalam ucapan itu. Artinya khudu ini jangan dilengak-lenggok, jangan dicental-centil kalau ngomong, jangan diseksi-seksi, ya. Udah sama perempuan suaranya kecil dibuat seksi-seksi misalkan, maka fayat ma'alladina fi qalbihi marad, maka orang yang mendengarkannya, yang di dalam hatinya ada penyakit, dia bisa terfitnah dengan itu. Padahal mukanya nggak tahu kayak gimana, tapi suaranya wah, cigana mah gelis ya gitu. Kan ada yang berpendapat seperti itu. Sampai betul-betul Islam ini menjaga perempuan sehingga agar apa? Agar terhindar dari fitnah godaan para laki-laki, ya. Islam ini bukan memperketat perempuan, tidak, justru Islam ini menjaga harga diri, harkat martabat seorang wanita agar terjaga mereka, ya, agar terjaga. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada perempuan-perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah menjulurkan pada diri-diri mereka jilbab-jilbab mereka, ya. Gimana ya setelahnya? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, karena dengan menjulurkan jilbab, adna ayyurafna,
lebih tidak bisa dikenal, dan juga apa? Fala yu'dzain, dan tidak akan diganggu. Ini kata Allah. Jadi perempuan yang berjilbab itu tidak akan diganggu. Artinya lebih sedikit gangguannya dibanding perempuan yang terbuka. Jelas. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya justru Allah dan Rasulnya atau Islam ini menjaga apa? Menjaga harkat martabat wanita agar terjaga harga diri mereka. Bukan mengekang, bukan. Ya, karena orang-orang liberal, orang-orang ya liberal, pemikiran liberal itu kemudian mengkritisikan Islam. Wah, Islam ini nggak adil. Membuat perempuan mereka duduk di rumah, tidak ada pergerakan, nggak ada emansipasi wanita dan lain sebagainya. Padahal untuk menjaga harga diri, harkat martabat seorang wanita. Walaupun memang perlu keluar karena ada udzur, maka tentu seorang wanita untuk menjaga batasan-batasannya, tidak pakai minyak wangi, ya, tidak bersolek, ya. Kemudian kalau bisa keluar dalam jangka jarak safar harus ada mahramnya. Ini disampaikan ya oleh Imam Nawawi nanti dalam bab-bab setelahnya. Jadi dalam bab ini apa? Dalam bab ini bahwasannya Nabi SAW mengatakan safar itu termasuk bagian daripada siksaan. Jadi seseorang ketika safar justru sebetulnya dia akan merasa tidak senyaman seperti di rumahnya, ya. Makanannya, tidurnya, minumnya, ya. Maka dia akan tidak akan senyaman dia di rumahnya. Kemudian kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, inna safara qit'atun minal adab wa ya'ni fi dzalika adzabul dhamir wa adzabul jismi wala siyama alladzi kana fi zamani sabiq haitsu takunul asfaru 'alal ibili wa yakunu fiha masyaqqatun kabirah. Tentunya safar adalah adab kata Rasul, maksudnya adalah adzabul dhamir, baik siksaan dalam hati, artinya seseorang dia tersiksa hatinya, tidak senyaman di rumah gitu ya, ketika bersama istrinya, keluarganya. Kemudian adzabul jism, juga tersiksa badannya, pasti mungkin merasakan capek gitu ya. Walasiyam alladzi kana fi zamani sabiq, apalagi perjalanan pada tahun-tahun sebelumnya dulu pada zaman Rasul, haitsu takunul asfaru alal ibil, yang mana perjalanan itu dilakukan dengan cara memakai unta atau kuda. Wa yakunu fiha masyaqqatun kabirah. Tentunya di dalam perjalanan tersebut ada kesulitan yang sangat besar. Wa khaufun wa bardun fi syita wa harrun fi shaif. Mungkin rasa takut dari binatang buas, kedinginan ketika waktu musim dingin, kepanasan ketika waktu musim panas. Maka Nabi SAW mengatakan innahu qit'atun minal azab. Sesungguhnya safar adalah bagian daripada azab atau siksaan. Terus bagaimana sekarang kondisinya? Kita pakai pesawat, nyaman, AC, makan dan lain sebagainya. Tetap kondisinya safar itu adalah bagian daripada azab. Karena seseorang tidak akan senyaman seperti di rumah, tetap. Seenak apapun makanan yang ditemukan misalkan dimanapun dia, ya, ketika pergi ke luar negeri kemanapun itu, seenak apapun, kalau dia safarnya nggak sama keluarga, artinya nggak sama istri, nggak sama anak-anak, nggak sama keluarga gitu ya, maka dia akan merasakan ada kekurangan tentunya. Ya, dia merasakan ada kekurangan. Maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirnya apa? Ketika selesai safarnya, fal yu'ajjil, bersegera kepada keluarganya, temui keluarganya. Ya, dan artinya apa? Seseorang ketika bertemu dengan keluarganya dia akan merasakan ada kenyamanan, ya, ada ketenangan. Dan itu tentunya mujarrab ya, itu tentunya mujarrab. Taib. Karena itulah ya, salah satu daripada hikmah berpasang-pasangan, adanya kehidupan yang sakinah, tenang, mawaddah, warahmah, saling mencintai, menyayangi, nyaman gitu ya. Maka itulah orang-orang berpasang-pasangan. Beda dengan orang-orang yang sendirian, yang tidak punya pasangan. Dia mungkin tidak tahu kondisi orang berpasangan seperti apa. Dia hanya pun membayangkan-bayangkan saja.
Ya, beda kalau orang yang pernah punya pasangan, tahu bagaimana nyamannya berpasangan. Walaupun mungkin terkadang ribut, ya, walaupun terkadang pasien kita rasakan dibanding kita sendirian. Karena itulah hikmah di mana Allah menjadikan kita berpasang-pasangan agar tercipta sebuah kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebagian mendaifkan hadis, dalam hadis Rasul mengatakan, syirarukum uzzabukum, sejelek-jelek kalian adalah orang yang jomblo di antara kalian. Uzzab ini adalah orang yang belum menikah, ya, orang yang belum menikah. Artinya apa? Artinya karena memang dalam Islam dianjurkan seseorang itu menikah, ya. Tidak boleh kemudian dia menjauhkan diri dari pernikahan dan memilih jomblo, itu tidak boleh. Karena Rasul melarang, ya, man raghiba an sunnati, barang siapa yang benci daripada sunnahku, salah satu sunnahnya adalah nikah. Barang siapa yang benci dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka umatnya Rasul itu harus menikah, bahkan dianjurkan untuk menikah. Tazawwaju, menikahlah kalian. Al-walud al-wadud fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan para perempuan-perempuan al-wadud, ya, al-walud, perempuan-perempuan yang penyayang, al-walud, yang banyak anaknya. Walau di sini bukan kita dianjurkan menikahi perempuan yang sudah punya banyak anak, maksudnya nikahi perempuan yang perempuan itu terlihat dari keturunannya, keturunan banyak anak gitu. Ya. Misalkan ibunya anaknya 10, uaknya anaknya juga 10. Berarti ini keturunan apa? Subur gitu, ya. Itu dianjurkan dalam Islam. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Rasul berbangga dengan umatnya yang paling banyak nanti di hari kiamat. Sehingga dianjurkan kita tuh banyak anak gitu, ya, dalam Islam itu. Bukan sedikit anak tapi banyak anak. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, li'anna al-musafira masghulul bal wa la yaqulu wa yashrabu ka ta'amihi wa syarabihi al-andi fi ayyamihi al-adiyah. Karena seseorang yang sedang safar, dia tersibukkan hatinya, pikirannya tersibukkan, apalagi dengar kabar misalkan keluarganya, anaknya sakit, dia sedang safar, ya mungkin nggak fokus, maka akan menghalangi dia sedang makannya terhalang, minumnya pun nggak akan merasakan enak, ya, seperti halnya dia makan kalau bersama keluarganya dalam kondisi sehat. Wa kadzalika fi naum, begitu pula tidurnya akan terganggu. Fa idza kana kadzalika falyarji al-insan ila rahati ila ahlihi wa baladihi liyaqum ala ahli biriayah. Maka apabila kondisi seperti itu dan beres safarnya, buru-buru dia pulang, ya, pulang ke keluarganya, ke negerinya, ya, untuk menjaganya, untuk memberikan pelajaran kepada keluarganya. Kata Syekh Utsaimin, wa fi hadza dalilun ala anna iqamatal insani fi ahlihi afdalu min safarihi. Maka dalam hadis ini ada dalil bahwasannya diamnya seseorang di negerinya, di rumahnya, di kampungnya bersama keluarganya itu lebih afdal dibanding dia pergi safar. Dibanding dia pergi safar. Illa an yakuna hunaka hajatun, kecuali di sana ada memang hajat, keharusan untuk pergi, talabul ilmi, jihad yang harus gitu, ya. Karena kalau tidak, ada di sana gajinya lebih gede misalkan. Kita di sini gaji 2 juta, 3 juta, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Di sana ke Jepang 20 juta. Ya. Dalam kondisi di sana kita jauh dengan keluarga. Dalam kondisi kita di sana jauh dengan istri apalagi. Godaannya besar. Ya, seseorang dia tidak akan terbayar lebih mahal hidayah dibanding apa? Dibanding uang tentunya. Khawatir justru dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Maka tentunya ketika dia dalam kondisi pas-pasan dengan keluarganya itu lebih baik. Karena akan selain menjaga dirinya nyaman juga apa? Agamanya terjaga. Karena itu yang paling penting. Ya, dia menjaga hidayah. Itu yang paling penting. Walihada lama qadima Malik bin al-Huwairits wa ma'ahu nahwu isrina rajulan min qaumihi lan nabi. Maka oleh karena ini ketika Malik bin Huwairits datang kepada Nabi bersama 20 orang dari kaumnya,
Dan kemudian mereka ini, Malik bin Huwairits bersama kaumnya 20 orang, tinggal di sisi Nabi di Madinah sekitar 20 hari. Kemudian Nabi melihat mereka kelihatannya sudah mulai rindu kepada keluarga-keluarganya, maka Nabi mengatakan, irji'u ila ahlikum wa aqimu fihi mu'addibuhu mu'allimuhum. Kembalilah kalian, pulanglah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Ya, menetaplah kalian bersama mereka, ajarkanlah mereka adab, ilmu, ya, jagalah mereka. Artinya Nabi tetap menganjurkan, ya. Ini Malik bin Huwairits bersama 20 orang ini datang kepada Nabi belajar thalabul ilm. Ketika datang melihat 20 hari di sisi Nabi, terlihat sahabat-sahabat ini mulai terlihat beda kondisinya karena rindu dengan keluarga-keluarganya. Maka Nabi menganjurkan untuk apa? Untuk pergi atau untuk kembali ke keluarganya. Artinya kalau memang kita harus keluar, kita harus safar gitu ya, meninggalkan keluarga, dan safarnya itu harus wajib, thalabul ilmi, haji, jihad, ya, atau berobat misalkan, yang di kita nggak ada, kita harus ke Amerika gitu berobatnya, karena di sini misalkan nggak ada, harus ke Singapura misalkan. Kalau seperti itu berarti ini adalah hajat, ini kebutuhan yang tentunya lebih baik dia safar untuk mendapatkan apa yang dia tidak dapatkan di negerinya. Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fadalla dzalika ala annal insan la yanbaghi an yagiba an ahlihi illa biqadril hajah. Maka dalil hadis ini juga dalil, maka sepantasnya bagi seseorang untuk dia tidak gaib dari keluarganya kecuali hanya sesuai dengan kebutuhan hajatnya saja. Misalkan dia harus pergi ini ke Jakarta karena memang ada urusan Jakarta, beres pulang gitu. Wa illa falyarji hadha wal afdal. Karena kalau sudah selesai buru-buru kembali, karena ini lebih afdal. Tentu ini wasiat dari Nabi SAW ya. Ini nasihat bagi para keluarga, terkhusus bagi para bapak ya, kepala rumah tangga ini. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan kondisi. Ya, jangan sampai kemudian seakan-akan ini nasihat biasa saja. Ini nasihat Rasulullah. Ya, berarti keberadaan kita dengan keluarga kita di rumah kita dengan penghasilan yang mungkin pas-pasan itu akan lebih berkah dibanding kita meninggalkan mereka. Meninggalkan mereka, fitnahnya lebih besar, dan kita juga ketika jauh dari istri juga lebih besar fitnahnya. Ya, apa yang kita dapatkan di sana juga belum tentu berkah gitu ya. Khawatirnya seperti itu. Ya, khawatirnya seperti itu. Maka tentunya ini wasiat Rasulullah, nasihat yang khairul hadi hadi Rasulillah ya, sebaik petunjuk adalah petunjuk Rasul. Ini wahyu dari Allah. Artinya ini adalah wahyu. Wahyu yang Allah sampaikan melalui Jibril kepada Nabi SAW. Karena Allah berfirman tentang hadis atau yang diucapkan oleh Nabi apa? Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali pembicaranya itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Taib. Itu bab yang pertama ya. Kita baca satu lagi babnya. Kemudian bab setelahnya dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, babus istihbabil qudumi ala ahlihi naharon. Bab mustahabnya mendatangi keluarga ketika pulang dari safar itu naharon, siang hari. Wa karahatihi fil laili li ghairi hajah. Dan makruhnya, dibencinya mendatangi keluarga ketika pulang dari safar di malam hari li ghairi hajatin, tanpa ada hajat, kecuali kalau ada hajat gitu ya. Jadi di sini maksudnya begini, kalau seseorang dia safar, mana yang paling afdol? Mendatangi keluarganya pulang dari safar itu siang apa malam? Siang. Ya, kecuali kalau dia tiketnya memang malam hari. Kecuali kalau dia tidak kebagian misalkan kecuali di malam hari. Intinya nggak ada teman kecuali malam hari misalkan. Kecuali tidak ada jalan kecuali memang harus malam. Ya sudah malam.
Tetapi apa? Tetapi sebaiknya kita mengabarkan kepada keluarga. Kita mengabarkan kepada keluarga bahwasanya kita akan datang malam hari jam sekian atau sekian, kira-kira seperti itu. Karena kalau tidak, ini ada larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita sebutkan hadis ya. Hadis dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza atala ahadukumul ghaibah fala yaturqanna ahlahu lailan. Apabila seseorang di antara kalian ya melakukan safar yang panjang, goibnya panjang. Goib ini artinya safar tidak bersama keluarganya itu waktu panjang. Fala yaturqanna ahlahu lailan, maka tidak boleh seseorang mendatangi keluarganya itu apa? Di malam hari. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan an yatruqur rajulu ahlahu lailan. Rasulullah melarang seseorang untuk mendatangi keluarganya di malam hari, muttafaqun alaih. Pernah kejadian pada zaman tabi'in, ini disebutkan dalam Fadlu Ta'dimi Sunnah karya Syekh Abdul Qayyum. Di dalam kitab itu disebutkan tentang keutamaan mengagungkan sunnah dan bahaya merendahkan dan menghina sunnah. Salah satu hadis yang dibawakan oleh beliau, oleh Syekh rahimahullah, dibawakan hadis ini. Jadi adabnya seseorang ketika mendatangi istri itu, keluarga dari safar, kita harus mendatanginya di siang hari, jangan di malam hari. Karena kata Rasul, naha Rasulullah an yatrukar rajulu lailan ahlahu lailan. Rasulullah melarang seseorang untuk mendatangi keluarganya di malam hari. Hadis ini disampaikan kepada dua orang ketika itu pulang dari safar. Disampaikanlah kepada seseorang, kepada dua orang tadi, ya fulan, ini hadis Rasulullah. Kamu pulang dari safar, jangan dulu langsung ke rumah gitu. Sebaiknya nanti siang aja ke rumahnya. Terus disebutkan hadisnya. Hadis ini hadis Bukhari Muslim. Kemudian dia mengatakan, sudahlah nggak apa-apa. Ya, sudahlah nggak apa-apa. Intinya dia tidak mengindahkan hadis. Padahal jelas Rasul mengatakan melarang seseorang mendatangi keluarganya di malam hari. Akhirnya kedua orang ini mendatangi keluarganya masing-masing, dan mereka dua orang ini mendapatkan keluarganya bersama laki-laki lain di rumahnya. Dan ini hadis ini masyhur. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung tegur orang ini karena tidak mengindahkan hadis. Ya, karena tidak mengindahkan hadis. Juga ada hadis yang ada seseorang makan di depan Nabi SAW dengan tangan kiri. Kata Rasul, ya gulam, kul biyaminik, wahai orang, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tadi mengatakan, la astati ya Rasul, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Padahal dia bisa. Kemudian fama rafa'u yadahu ila fi, tiba-tiba tangan kanannya itu lumpuh dan tidak bisa mengangkat ke mulutnya. Kemudian ada hadis lagi yang lain. Hadis yang dalam Bukhari Muslim disebutkan, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yadkhulanna fi ina'i qabla an yugsilahu thalathan. Apabila seseorang bangun di malam hari, kata Rasul, jangan memasukkan tangan ini langsung ke bejana. Ya, jadi kalian bangun di malam hari sebelum subuh, tidur malam, jangan masukkan tangan ini langsung ke ember, kecuali kalau ada keran, ke keran dulu nggak apa-apa, 3 kali baru ke ember nggak apa-apa. Karena kata Rasul, karena seseorang di antara kalian tidak tahu di mana keberadaan tangan kalian itu. Hadis ini disampaikan kepada orang yang orang itu kemudian tidak mengindahkan hadis. Dia mengatakan, hadis ini saya tahu tangan saya bermalam di mana. Dia intinya apa? Menolak hadis itu dan tidak mengindahkan hadis. Diriwayatkan orang tersebut yang mencela hadis tadi, di malam hari tidur, pas bangun paginya tiba-tiba tangannya ini masuk ke duburnya dalam 1 hasta. Dan ini disaksikan oleh orang-orang dan disebutkan riwayatnya masyhur. Ya, jadi kalau kita bisa lihat dalam kitab Ta'dimus Sunnah, sampai kita kalau baca bagaimana orang-orang yang menyempelekan sunnah gitu ya, kita merinding. Karena di sana Allah langsung segerakan adabnya, hukumannya bagi orang-orang yang mencela sunnah. Karena khawatir bukan hanya mencela sunnah, karena sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan adalah bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, kecuali kata para ulama, seseorang dia
mengabarkan kepada keluarga di rumah bahwasanya akan datang di malam hari. Ya, saya safarnya mungkin safar malam dan kemungkinan besar nyampe ke rumah malam hari. Ya, sehingga apa? Sehingga agar orang yang di rumah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan kita. Taib. Maka di sini perintah ya dari Rasulullah untuk kita, larangan dari Rasul untuk tidak mendatangi keluarganya sepulang safar di malam hari. Kecuali ada hajat, ada udzur, ya, kecuali ada udzur. Kemudian hadis yang kedua, wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Qala, berkata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan, tidak pernah mendatangi keluarganya di malam hari. Wa kana yatihim gudwatan au asyiyatan, dan terbukti Rasulullah mendatangi keluarganya baik di pagi hari atau sore hari. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. At-turuku al-maji'u fil lail, yaitu kedatangan di malam hari. Jadi at-turuk apa itu tuh? Artinya kedatangan di malam hari. Maka di sini bab yang kedua ini ya menjelaskan tentang adab, salah satu daripada adab safar, ketika seseorang dia pulang dari safar sebaiknya di siang hari. Kalau dia harus dan memang perlu datang malam hari karena ada alasan, sebaiknya mengabarkan kepada orang yang di rumah kalau kita akan datang di malam hari. Ya, kalau sekarang mungkin kondisi itu akan lebih mudah ya, karena ada HP, karena ada media ya. Kalau dulu tidak ada, maka sebaiknya di siang hari datang itu. Ya, sebaiknya di siang hari. Sebagian menjelaskan tentang bagaimana pentingnya agar orang yang di rumah mempersiapkan kedatangan, menyambut sosok suami atau bapak atau kepala rumah tangga, agar terlihat bagaimana adab ya orang yang ditinggalkan ketika menyambut sosok yang dirindukannya. Mempersiapkan dirinya, kalau kata Syekh Utsaimin, bahkan mempersiapkan rambutnya, merapihkan dirinya, mempersolek dirinya, mempercantik dirinya. Ya, jadi kalau siang hari tahu dia akan pulang hari ini di siang hari, tentu dia akan mempersiapkan itu. Tapi kalau dia tidak tahu, ujug-ujug datang malam dalam kondisi dia seayana gitu ya, ini khawatir tidak termasuk bentuk persiapan seorang istri solehah ketika mempersiapkan diri untuk suaminya. Karena istri yang solehah itu senantiasa dia mempersiapkan diri untuk suaminya, ya, bersolek atau mempercantik diri atau membuat dirinya wangi, ya, dia senantiasa kata Rasul allati tasurruhu idzan nazar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul mar'ati afdal ya Rasulullah, perempuan seperti apa yang afdal itu ya Rasul? Perempuan istri yang afdal itu adalah allati tasurruhu idzan nazar, adalah perempuan yang ketika kamu lihat kamu senang melihat dia. Senang ini apa? Ya mungkin kalau suami senangnya istri bersolek berdandan, sebaiknya dia berdandan kalau bisa. Ya, kalau ada suami di rumah tuh dangdan. Kalau nggak ada suami di rumah, biarkan seadanya. Jangan dibalik gitu ya. Kalau ada suami hare-hare, kalau nggak ada malah dangdan. Nah, ini bahaya. Justru perempuan yang baik itu kata Rasulullah allati tasurruhu idan nazar, ya, adalah perempuan yang ketika kamu mandang dia tasurruhu, artinya kita membuat surur, ya, bahagia ketika melihat dia, karena mungkin baik karena kecantikannya, karena mungkin dia mempersolek diri atau wangi atau apapun lah yang membuat suami senang, ya, yang membuat suami senang. Tentunya kondisi ini harus terus ya senantiasa dijaga, harus terus senantiasa dijaga. Agar apa? Yaitu tadi agar tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini hal-hal seperti ini mungkin dirasa kecil gitu ya, dirasa hal ini sepele gitu, padahal tidak, manfaatnya besar. Ya, manfaatnya besar untuk menumbuhkan atau untuk saling menjaga ya, untuk menjaga, menumbuhkan cinta ya, kasih sayang.
Taib. Ini sudah waktunya azan ya. Taib, mungkin itu ya. Itu yang kita bacakan malam ini, 2 bab tentang adab safar ya, etika seseorang ketika safar. Ini penting ya, kalian tulis apa saja nanti adab-adab safar. Karena kita adalah seseorang yang safar gitu ya, mau nggak mau kadang-kadang kita harus safar nanti. Taib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.